Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lutfiana, NIM T 2018-70552. Di sini akan menjelaskan mengenai poin 9.3 yaitu distribusi gamma. Distribusi gamma ini mempunyai fungsi densitas berbentuk fx sama dengan k dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta sama dengan 0 untuk x dan untuk x lainnya, di mana x lebih besar dari 0, di alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Distribusi gamma ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu dari fungsi densitas fx lebih besar dari 0, yaitu k dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta lebih besar dari 0. Karena x lebih besar sama dengan 0, A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, maka K itu sendiri lebih besar dari 0. Untuk sifat yang kedua, dari fungsi densitas integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Integral min negatif tak hingga sampai 0 fx dx plus integral 0 sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Integral negatif tak hingga sampai 0 dx plus integral 0 sampai tak hingga k dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta dx sama dengan 1. Sama dengan 0 plus k dikali integral 0 sampai tak hingga x pangkat a min 1 dikali e pangkat min x per beta dx sama dengan 1. Itu sama dengan 1 ya, kurang 1. Nah, integral di atas dapat diselesaikan dengan bantuan fungsi gamma, yaitu gamma dalam kurung alfa sama dengan integral 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min y dy untuk a lebih besar dari 0. Misalnya, y sama dengan x per beta, maka x sama dengan beta dikali y. Dx sama dengan beta dikali dy. Batas-batas untuk x sama dengan batas-batasnya untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Untuk x sama dengan tak hingga, maka y sama dengan tak hingga. K dikali integral 0 sampai tak hingga dalam kurung by pangkat a alfa min 1 dikali e pangkat min y dikali beta dy sama dengan 1. K dikali beta pangkat a integral 0 sampai tak hingga y pangkat a min 1 dikali e pangkat min y dy sama dengan 1. Sama dengan k dikali beta pangkat alfa dikali gamma dalam kurung alfa sama dengan 1. K sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dalam kurung alfa. Dari uraian di atas, kita dapat memperoleh sebuah definisi distribusi gamma, yaitu peubah acak X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dalam kurung alfa dikali x a pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih besar dari 0, a lebih besar dari 0, dan beta lebih besar dari 0, sama dengan 0 untuk x lainnya. Nah, notasi untuk penulisan peubah acak x yang berdistribusi gamma adalah G dalam kurung X alfa, beta. Artinya, peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Peubah acak ini yaitu peubah acak X yang berdistribusi gamma dengan parameternya alfa dan beta bisa juga ditulis sebagai XG dalam kurung alfa,
beta. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.